Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Amalia, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berikut saya akan menyampaikan atau membuat video mengenai tutorial cara penggunaan Itemen atau program aplikasi analisis butir soal. Silakan teman-teman simak dengan baik dan semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu Itemen? Jadi, Itemen adalah salah satu program analisis butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisa hasil tes. Itemen atau kepanjangan dari Item and Test Analysis merupakan analisis butir empirik model klasik. Jadi Itemen ini itu aplikasi yang dibuat sekitar tahun 90-an begitu. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita buka program Notepad dan masukkan data hasil tes yang akan dianalisis. Yang pertama kita tuliskan yaitu spasi, lalu 10. 10 adalah jumlah butir soal. Lalu spasi, kita ketikkan O besar. O di sini adalah omit atau jawaban kosong. Lalu kita spasi, kita tuliskan N besar. N adalah butir soal yang belum dikerjakan. Lalu kita spasi, kita tuliskan 03. 03 adalah jumlah identitas siswa. Di bawahnya ini adalah BC, BC, BA, BB, AA. Ini merupakan kunci jawaban dari tes yang akan dianalisis. Berikutnya yaitu di bawahnya ini 444. Ini adalah jumlah pilihan jawaban, yaitu ada 4, A, B, C, dan D. Dan di bawahnya ini Y, artinya yes, yaitu untuk butir soal yang dianalisis. Apabila teman-teman menghendaki untuk butir soal yang tidak dianalisis, maka bisa diketikkan dengan N besar. Di sini yaitu siswanya ada sebanyak 30 responden. Dan ini merupakan jawaban dari masing-masing siswa. Setelah itu, kita simpan file dalam Notepad ini. Di sini saya menyimpannya dengan nama hsl.txt. Dengan HSL-nya itu huruf besar. Setelah kita simpan, kita cek. Jadi kita menyimpannya itu harus satu folder dengan program Itemen yang akan kita jalankan. Nah, di sini terlihat ya bahwa hasil file yang telah saya simpan tadi itu satu folder dengan Itemen. Ini. Dan ini terletak di lokal disk. Lanjut, berikutnya kita akan masuk ke DOSBox. Karena saya menggunakan laptop 64 bit, jadi untuk menjalankan Itemen harus ada tambahan aplikasi DOSBox. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 32 bit, itu bisa langsung ke program Itemennya. Kita buka dulu aplikasi DOSBox-nya. Maka yang muncul tampilnya adalah seperti ini. Dan yang kita gunakan yaitu yang ada tampilan biru seperti ini. Yang pertama kita ketikkan terlebih dahulu mount spasi E.2 spasi C.2 garing. Di sini mount E ini adalah sudah paten. Dan untuk C ini artinya aplikasi Itemen di laptop saya itu tersimpan di lokal disk C. Lalu kita enter, maka akan seperti ini. Type A is known as local directory J. Maka kita lanjut, kita ketikkan E.2, enter. Kita ketikkan lagi here. Kita enter. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah file-file yang ada di lokal disk C. Selanjutnya kita ketikkan cd spasi ite, kita tab. Ketika kita tab, maka akan secara otomatis ite berubah menjadi Itemen seperti ini. Lalu kita enter.
Kita lanjutkan dengan mengetik ITE, kita tab, maka akan otomatis seperti ini, itemn.exe. Kita enter. Nah, setelah seperti ini sudah masuk dalam jendela itemn. Jadi, penulisan di sini itu adalah sekali ketik. Jadi, ketika ada satu kesalahan, maka kita harus mengulanginya dari awal. Enter the name of the input file. Nah, di sini kita masukkan file yang akan kita analisis tadi. Nah, di sini namanya adalah ini hsl.txt. Jadi kita harus nulisnya plug sama seperti itu. hsl.txt. Kita enter. Kalau tidak muncul, kita Ctrl Enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Enter the name of the output file. Di sini kita ingin hasilnya itu namanya apa? Di sini saya ketikkan hasil hsl.out.txt. Jangan lupa untuk di belakang namanya itu selalu berformat .txt. Lalu kita enter, Ctrl Enter, lalu akan muncul seperti ini. Do you want this confident to a file? Kita ketikkan Y atau yes. Enter, Ctrl Enter. Nah, enter the name of the score file. Di sini saya minta nama file untuk skornya yaitu hsl.scr.txt. Kita enter, lalu kita Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa item analysis complete. Di sini artinya analisis kita sudah selesai, maka kita bisa langsung membuka di folder yang tadi, yang terdapat itemnya dengan si analisis yang kita telah tulis di notepad. Hasilnya dengan otomatis maka akan muncul seperti ini. Ini untuk hasil out dan ini untuk hasil SCR. Kita buka untuk hasil outnya. Ini bisa terlihat. Sekarang kita buka yang satunya untuk hasil SCR. Nah, jadi ini adalah skor dari tiap siswa, yaitu sebanyak 30 siswa mulai dari nomor 1 sampai nomor 30. Yaitu ada dengan skor 5, 8, dan seterusnya. Selanjutnya untuk analisis butir soal, kita analisisnya itu yaitu dalam outputnya. Outputnya ini berupa seperti ini. Sebelum kita masuk untuk menganalisis itemn, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan kita analisis dalam butir soal di itemn itu, meliputi apa aja sih? Nah, seperti ini teman-teman. Next. Jadi analisis instrumen soal itu meliputi 3. Yang pertama tingkat kesukaran, yang kedua daya pembeda, dan yang ketiga berfungsinya penghijau. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes, yang dinyatakan dengan P sama dengan B per N. B ini artinya siswa yang menjawab benar dan N adalah keseluruhan. Makin besar nilai P, butir soal semakin mudah. Dan jika nilai P semakin kecil, maka butir soal semakin sukar. Rentangan nilai P adalah 0, kurang dari sama dengan P, dan kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai P itu terdapat di rentang antara 0 sampai dengan 1. Tingkat kesukaran butir soal. Sebuah butir soal mempunyai tingkat kesukaran baik dalam arti dapat memberikan distribusi yang menyebar. Jika tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Untuk memperoleh skor yang menyebar, maka nilai P haruslah berada di tengah-tengah. Maka nilai P yaitu harus 0,5. Biasanya kriterianya ada sebagai berikut. Ini. Jadi nilai P itu berkisar antara 0,3 sampai 0,7 untuk mendapatkan nilai P yang tingkat kesukarannya baik. Lanjut yang kedua yaitu daya beda butir soal.
Yang poin pertama, suatu butir soal mempunyai daya pembeda baik jika kelompok siswa pandai menjawab benar butir soal lebih banyak daripada kelompok siswa tidak pandai. Daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai. Sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Rentang daya beda yaitu antara min 1 kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 1. Dan untuk butir soal yang punya daya pembeda yang baik yaitu yang mempunyai nilai lebih dari sama dengan 0,30. Ada beberapa cara untuk mengukur daya pembeda. Dan untuk item itu sendiri, untuk mencari daya beda, digunakan korelasi biserial titik dan korelasi biserial. Yang ketiga yaitu berfungsinya pengecoh butir soal. Pengecoh disebut berfungsi jika yang pertama dipilih oleh sebagian siswa. Yang kedua, siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Lalu, suatu butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya siswa yang memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5%, dan siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Lanjut, kita akan menganalisis untuk hasil outputnya tadi. Nah, di sini ini adalah hasil output dari itemen yang telah berhasil kita analisis dari data soal tiap siswa. Yang pertama yaitu shake no. Shake no ini adalah nomor urut butir soal. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 10. Lalu scale item. Ini adalah nomor urut butir soal dalam tes atau instrumen. Ini nomor 0, 1, 0, 2, 0, 3, dan seterusnya sampai 0, 10. Dan prop correct adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar butir tes soal. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis tingkat kesukaran soal tadi. Seperti yang pertama ini, yang tingkat kesukaran. Lalu lanjut, untuk Beezer adalah indeks daya beda butir soal dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Nilai positif menunjukkan bahwa peserta tes menjawab benar butir soal mempunyai skor yang relatif tinggi dalam tes tersebut. Poin biserial, indeks daya beda butir soal dengan menggunakan koefisien korelasi poin biserial. Maka keterangan selanjutnya sama dengan yang ada pada Beezer. Jadi untuk poin Beezer ini pasti satu kesatuan dengan Beezer. Ini adalah untuk menentukan daya beda dari butir soal yang akan kita analisis. Lalu untuk statistik, nah ini statistik tes. Yang pertama, end of item. Ini 10. Ini adalah jumlah butir soal. End of examiners. Ini adalah jumlah peserta tes. Ya, betul, sebanyak 30. Min, yaitu skor rata peserta tes. Ini 5,333. Dan varians, itu varian dari distribusi skor peserta tes yang memberikan gambaran tentang sebaran skor peserta tes. Ini standar deviasi 1,374, yaitu standar deviasi dari distribusi skor peserta tes. Dan ini scale adalah kemiringan distribusi skor peserta tes. Juli negatif menunjukkan bahwa sebagian besar skor berada di bagian atas atau skor tinggi dari distribusi skor dan sebaliknya. Lalu ini ada kurtosis, adalah puncak distribusi skor yang menggambarkan kelandaian distribusi skor peserta tes dibanding dengan distribusi normal.
Nilai positif menunjukkan distribusi lancip, dan nilai negatif menunjukkan distribusi yang lebih landai atau merata. Kurtosis untuk distribusi normal adalah 0. Di sini adalah kurtosisnya bernilai negatif, jadi distribusinya ini cenderung lebih landai. Ini untuk nilai minimumnya adalah 3 skornya, dan maksimum ada 8. Medianya 6. Alpha di sini adalah koefisien reliabilitas alpha untuk tes tersebut. Dan ada SEM atau Standard Error of Measurement adalah kesalahan baku pengukuran untuk setiap tes. Min P adalah rata-rata tingkat kesukaran semua butir soal dalam tes secara klasikal dihitung dengan cara mencari rata-rata proporsi peserta tes yang menjawab benar untuk semua butir dalam soal tes tersebut. Lalu ada min item tot, ini adalah nilai rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata poin biserial dari semua butir dalam tes atau skala. Yang terakhir ada min biserial, adalah nilai rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata biserial dari semua butir dalam tes atau skala. Baik, berikutnya kita akan pada tahap yaitu menganalisis dari instrumen butir soal. Untuk yang nomor 1 ini, dalam analisis butir soal yaitu yang pertama, tingkat kesukaran soal. Di sini kita menggunakan yaitu prop correct. Di sini bernilai 0,967. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu semakin besar nilai P, maka soal tersebut dikatakan semakin mudah. Dan apabila semakin kecil, maka soal tersebut dikatakan semakin sukar. Dengan rentang nilai P yaitu 0 sampai dengan 1. Dan ini adalah mendekati 1, jadi soal nomor 1 dikatakan mudah. Untuk yang kedua yaitu analisis kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda dikatakan baik apabila nilai D itu lebih dari sama dengan 0,30. Nah, di sini terlihat ya bahwa Bezier dan poin Bezier ini 0,109 dan satunya 0,045. Maka nomor 1 ini dikatakan memiliki daya beda yang kurang baik karena kurang dari 0,30. Lalu untuk berfungsinya pengecoh, di sini pengecoh A dan D ini tidak berfungsi karena nilai prop endosinya di sini adalah 0. Sementara untuk pilihan B dan C di sini berfungsi. Lalu untuk nomor 2, tingkat kesukaran yaitu 0,167. Nah, di sini kan semakin kecil atau mendekati 0. Jadi, tingkat kesukaran itu dikatakan baik apabila nilainya menyebar. Di mana nilai menyebar ini adalah berada di nilai 0,5. Jadi, atau berada di rentang 0,3 sampai 0,7. Nah, di sini adalah di bawah 0,5 dan semakin mendekati 0. Maka soal nomor 2 ini dikatakan tingkat kesukarannya sulit. Sementara untuk daya pembedanya ini untuk Beziernya 0,227 dan poin Bezier itu 0,152. Nah, di sini itu sama-sama di bawah 0,3, jadi daya pembedanya dikatakan kurang baik. Sementara untuk berfungsinya pengecoh, di sini pilihan B dan D, di sini pengecohnya tidak berfungsi. Sementara untuk A dan C di sini berfungsi karena bernilai 0,833 untuk pilihan A dan 0,167 untuk poin C. Lanjut untuk poin nomor 3. Di sini prop correctnya 0,5.
Jadi ini adalah dikatakan soal yang memiliki tingkat kesukaran yang menyebar karena bernilai 0,5. Dan untuk poin Fishernya ini berada di lebih dari sama dengan 0,3. Jadi ini termasuk daya pembeda yang baik. Untuk pop endorsing di sini tidak ada yang berfungsi karena semua pilihan dipilih oleh siswa. Jadi pengecoh kurang berfungsi di soal nomor 3. Lanjut untuk soal nomor 4, juga begitu. Tingkat kesukaran cukup baik dan menyebar karena bernilai 0,5. Dan untuk daya pembeda ini baik karena lebih dari 0,3 untuk Fishernya. Sementara untuk pengecoh pun juga semua pengecoh berfungsi karena semuanya dipilih oleh siswa. Mulai dari poin A, B, C, dan D. Baik, dan untuk nomor selanjutnya mungkin teman-teman bisa analisis sendiri ya. Lalu ini, kunci jawaban yang berbintang di K ini adalah kunci jawaban yang benar. Jadi nomor 1 ini adalah B, 2 C, 3 D, 4 C, 5 B, 6 A, 7 B. Nah, di sini terdapat tanda tanya. Tanda tanya ini adalah jawaban yang kebanyakan dipilih oleh siswa. Jadi, pilihan jawaban D ini adalah pengecoh yang besar juga. Lalu di nomor 8 ini juga pilihan nomor C itu banyak sekali yang dipilih oleh siswa, padahal yang benar adalah jawabannya B. Dan begitu seterusnya. Lalu untuk skor tadi ini skor dari 30 siswa, mulai dari siswa nomor 1 dengan skor 5 dan seterusnya sampai siswa dengan nomor 30 dengan skor 6. Mungkin cukup sekian tutorial dari penggunaan item beserta analisis butir soalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.